Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, Ustadz akan memberikan pembelajaran materi organisasi Muhammadiyah pada mata pelajaran kemuhammadiyahan. Nah, pada tapel ini, Ustadz mendapat tugas mengajar kemuhammadiyahan. Insya Allah kita akan bersama-sama sampai 1 tahun ke depan. Pada bab 1 ini, organisasi Muhammadiyah, Ustadz akan menjelaskan 2 kategori, yaitu tentang yang pertama pengertian, yang kedua tentang ciri-ciri organisasi Muhammadiyah, dan sebagai bonusnya Ustadz akan kasih eh, bagaimana Muhammadiyah kok sampai didirikan oleh siapa dan tahun berapa. Oke anak-anak, tidak berlama-lama, kita lanjut yang selanjutnya. Dari pengertian Ustadz di sini mengambil dari Wikipedia. Ini ada kata organon ya dari bahasa Yunani, yaitu alat. Di sini wadah atau tempat berkumpulnya orang ya dengan sistematis, terpimpin, terkendali, terencana ya. Jadi di sini ada leadernya, terkendali ya. Kenapa kok terkendali? Karena di sini ada rencananya, ada planningnya, ada program kerjanya yang rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya. Ada alam, ada manusia dengan metode, material, lingkungan, dan lain sebagainya sehingga terwujud satu tujuan. Nah, kayak gitu. Jadi tujuannya sama di antara beberapa orang itu. Kalau di buku kalian ya, di buku Kemuhammadiyahan terbitan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, itu kata organisasi secara bahasanya itu memang organisasi diambil dari bahasa Inggris organization atau organ ya yang berarti bagian badan atau tubuh. Nah, jadi ketika bagian tubuh atau badan ini merasa sakit, pasti semuanya sakit. Nggak ada anak-anak ketika misalkan kita jalan-jalan terus tersandung batu, lutut kita terluka, ternyata wajah kita itu tersenyum, ya, tersenyum, tersenyum. Itu enggak ada, pasti sedih dulu. Aduh, sakitnya. Nah, ini. Jadi, ini yang dimaksud dengan organisasi. Organisasi itu satu tujuan yang sama ketika satu sakit, semuanya sakit. Begitu dengan yang Ustadz contohkan tadi, yaitu tubuh manusia. Selanjutnya, ini ada contoh ya. Contoh bagaimana ketika hewan itu berorganisasi. Ini ada yang penguin. Nah, kita lihat saja. Ini adalah contoh hewan juga bisa berorganisasi. Kita kan juga berorganisasi di kelas. Jangan ada khianat di antara kita. Jadi memang harus satu tujuan. Nggak bisa nggak bersama-sama itu. Ini contoh yang kedua, ada semut. Apa yang terjadi? Nah, ada yang ngatur, ada pemimpinnya. Nah, tujuannya menyelamatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya terkabul ya. Ya harus seperti itu. Yang ketiga contohnya ini ada kepiting ya. Kalau sendirian otomatis termakan. Nah, ini dia punya rencana, punya planning. Kita lihat sama tim kita jadi pemenang. Sekarang ciri-ciri organisasi. Ada 6 ciri ya yang Ustadz akan sampaikan pada kali ini. Yang pertama terdiri dari beberapa orang ya. Beberapa orang ini maksudnya apa? Jadi organisasi Muhammadiyah itu lebih dari satu. Kalau kita di kelas ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggotanya ya. Jadi terdiri dari beberapa orang. Yang kedua memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Cita-cita dan tujuannya sama. Harus sama agar mencapai tujuan secepat mungkin. Agar tujuannya terarah. Jadi harus sama. Mempunyai program kerja. Kalau kalian di kelas, kan program kerjanya agar dari ini lebih nyaman. Terus teman-teman jadi nyaman. Itu termasuk kita belajar berorganisasi dengan cara struktur pengurus kelas. Nah,
Terus ada pembagian tugas. Di sini tugasnya ada yang bagian menghapus papan tulis. Kalau kita sekarang melalui daring ini ada yang bagian unmute, ada yang mute, ada yang bagian spotlight, ada yang bagian admit. Nah, itu ada pembagian tugas. Terus ada kerjasama, harus kerjasama satu kelompok atau organisasi. Nggak boleh ini mau kemana, nggak bisa. Jadi harus ada kerja sama, kerja tim. Terus yang terakhir ada komunikasi dan musyawarah. Kalau ini ya komunikasi dan musyawarah harus terjadi ketika ada program baru atau yang bagus, harus kita musyawarahkan. Baik nggak? Itu urgent nggak? Itu penting sekali nggak? Itu harus kita pikirkan bersama-sama. Ini Ustadz gambarkan mobil ya. Ketika mobil yang nyupir ya, ada yang penumpang, ada yang bagian menunjukkan GPS-nya ya, petanya. Itu harus satu tujuan. Kalau nggak satu tujuan nggak bisa sampai. Ada yang, oh aku kepingin ke sini, nggak jadi, nggak sampai-sampai. Jadi Ustadz gambarkan seperti ini. Nah, ini yang Ustadz katakan bonus tadi. Yang terakhir adalah organisasi Muhammadiyah itu didirikan pada tanggal 18 November ya, didirikan Muhammadiyah itu pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dulunya namanya itu Muhammad Darwis yang ada di Kauman, Yogyakarta. Kenapa kok didirikan Pak Dahlan? Nah, karena beberapa faktor anak-anak. Yang pertama faktornya itu ada faktor sosial, faktor religius dan moral. Jadi orang zaman dahulu itu karena kita dijajah Belanda, dulu itu sosialnya kurang ya. Banyak orang yang terjauh. Apa? Orang yang jauh. Jauh di sini dalam kategori kalau miskin ya miskin banget, kalau kaya terlalu kaya kayak gitu. Terus orang dulu juga pendidikannya kurang, akhirnya kebodohan ya, tanda kutip kebodohan di mana-mana. Terus keterbelakangan umat dalam segi agama, banyak orang yang menyembah kuburan, pohon, kayak gitu. Terus banyak orang yang mencuri, kejahatan itu di mana-mana. Makanya Pak Dahlan di sini dengan berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Imran ya, ayat 104, Pak Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatu yadkhuluna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Akhirnya Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Mungkin itu anak-anak yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa di lain waktu. Ustadz akan membahas tentang tujuan Muhammadiyah dan juga manfaat dari berorganisasi. Jangan lupa klik tombol subscribe kalau yang belum subscribe, dan like dan komen. Itu yang Ustadz tunggu-tunggu. Ustadz akhiri. Ilal liqa ma'asalama. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.